Mohon perhatian. Podschool SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Podschool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya di Cakso dalam acara yang paling populer, yaitu adalah Podschool. Ini aku nanti minta maaf ya. Ini untuk teman-teman ya, untuk yang subscribe dan lain sebagainya. Yang kemarin kita sudah lama nggak tayang mas ya, karena itu ada kesibukan di sekolah. Ini banyak sekali upacara PGRI dan lain sebagainya, kelas meeting, mau pelaksanaan itu, kemudian apa lagi? Diklat, gabungan OSIS dan Dewan Galang. Makanya kita ndak pernah live lagi ya. Ini baru kali ini kita bisa memenuhi permintaan dari seluruh pemirsa. Nah, untuk kali ini kebetulan kita mendatangkan satu bintang tamu yang insya Allah sudah tidak asing lagi dalam dunia perinternetan ya bahasanya. Internet apa ya? Perinternetan atau dunia maya ya? Ya pokoknya semua dunia nyata, dunia maya, dunia gaib dan lain sebagainya. Kita sambut dengan dunia gaib. Kita sambut dengan hangat untuk Mbak Aya Cika Matsu. Oke, ya beliau ini gini ya, sebelum kita ngundang dulu prosesnya lama mas ya, ada 2 minggu ya, 2 minggu. Gimana nanti kalau kita ngundang ini ya udah apa, setuju saya nggak tahu rumahnya. Nah, akhirnya Mas Danar kemarin ikut ikut di apa itu, lihat di IG-nya ternyata ada kontak person untuk adminnya. Nah, kita bisa menghubungi, dan sekali lagi saya mohon maaf baru kali ini lagi kita bisa tampil ya. Kembali ke bintang tamu yang sangat cantik untuk kali ini menurut saya dan menurut teman-teman semuanya. Yang jelas sudah tidak asing ya ini kelihatannya. Ini Mbak Aya Cika Matsu. Kelahiran tahun berapa Mbak? Aduh mas, sudah tua sekali aku. Berapa usia? 92. Oh tua Danar. 90 ya. 92, kelas 92. Tanggal bulan lahir mungkin bisa disebutkan. Iya, bulan ini bakal ulang tahun tentunya. Waduh, jadi disiapkan loh ya kadonya. Oh siap. Kita siapkan lagi selamat ulang tahun Mbak Aya. Enggak, dari wanita akhir nanti kita siapkan dulu ya. Iya, akhir bulan ini. Akhir ini. Ulang tahun. Iya. Ke berapa usia sekarang? 28. Ke berapa aja lah, umur gak ada yang tahu ya. Bener gak sih? Iya betul, umur nggak ada yang tahu, umur nggak ada tahu. Tapi kalau saya mau tahu kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu rahasia ilahi. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Oke. Berarti saya nggak boleh tahu ya? Ini pemirsa nggak boleh tahu. Makanya nanti kalau mau tahu simak ya seluruh videonya Mbak Aya, seluruh konten-kontennya Mbak Aya nanti disimak biar tahu ya, biar timbul rasa penasaran. Jadi video. Iya. Itu Mbak Aya kan di sini saya lihat itu sebagai public figure juga di dunia per-YouTubean dan lain sebagainya. Kalau saya viewernya dan lain sebagainya itu banyak. Nah, ini Mbak Aya, kalau boleh saya bertanya begini, Mbak Aya dulu mulai pendidikan dari sekolah dasar di mana, lanjut ke SMP, SMA ataupun Perti. Ya, monggo dijelaskan. Iya, kalau dulu dari mulai TK aja sekalian ya. TK PAUD iya nggak? Nggak. Kayaknya nggak. Zaman kita belum ada PAUD. Belum kayaknya, belum. Kita lo aja kali. Iya. Jangan ngomong. Uniknya podcast kayak gini. Kayaknya dia nggak kuat iman ya. Iya, imannya sedikit harus dibentuk, Mbak. Oke, harus siap lahir batin emang. Ya kalau SD-nya aku di SDN 1 Sedarat. Karena aku memang kelahiran Sedarat sana, Sedarat Balong ya. Oh situ. Tahu? Insya Allah tahu. Kalau nggak tahu kesana dulu. Insya Allah tahu ya. Kita ada Google Map kan. Nah, dekat rumah saya juga. Terus kalau SMP-nya aku alumni SMP 1 Mbak. Alumni sini ternyata. Iya, alumni sini juga. Kalau SMA-nya aku SMA N3 Ponorogo. Semoga. Terus kalau universitasnya aku Unipma Madiun. Madiun. Iya. Coba minta bisa disapa enggak itu nanti? Siapa tahu kalau teman-teman mau alumni mau. Alumni yang mana? SMA atau SMP atau SMK atau semuanya dong. Oh, silakan ya disapa. Halo semuanya. Semoga kalian masih ingat sama aku. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ke channel SMPN 1 Balong. SMPN 1 Balong. SMPN 1 Balong. Dan Aya Cika Matsu. Tepuk tangan. Wah.
Lumayan juga. Ternyata alumni sini. Kira-kira selama sekolah di sini dulu ada apa ya? Maksudnya ada sesuatu yang mungkin diingat. Kok mau saya undang datang lagi? Padahal kadang kalau dilihat ini kan sudah jadi public figure kan. Nah, kok mau kita undang gitu loh. Kok mau kita undang? Itu mungkin kenapa? Atau kalau diundang ke alam lain saya malah bingung ya. Nggak berani saya. Ya suatu kebanggaan tersendiri bisa diundang kembali ke sekolahan tercinta, apalagi saya alumni SMPN 1 Balong ya. Betul. Jadi kalau kenangannya di sini luar biasa sekali, soalnya di sini dulu juga ada ekstrakurikuler tari, gitu kan. Saya juga mengikutinya. Terus dari sini juga yang awalnya masuk sini itu kan dulu tes. Iya, itu termasuk aku kalau nggak salah masuknya itu 5 terendah, tapi saat keluar dari SMP ini aku nomor 3 teratas. Woi. 5 terendah maksudnya gimana? Waktu masuk sini itu kan tes. Tesnya itu kan waktu itu banyak banget soalnya, banyak banget. Udah kan diwaktuin gitu kan. Udah deh aku jawabannya itu pakai apa namanya? Penghapus tak gelundung nih jawab makanya bisa kayak diundi. Udah malas baca soalnya saking banyaknya. Saya mau tanya itu waktu masuk. Nah, waktu keluar itu bener-bener yang belajar banget karena guru di sini yang udah purna, Pak Agus, itu kan waktu itu beliau, guru kesenian ya beliau ya. Betul. Nah itu beliau tuh katanya kan bisa meramal. Waktu itu meramal saya itu tidak lulus dan sedangkan UAN-nya itu kan minimal apa ya namanya minimal nilainya standar waktu itu nilai. 6 atau gimana sih waktu itu? Gitu. Bener-bener tinggi banget. Terus waktu itu saya diramal tidak lulus, bener-bener mental kan ya yang kena. Mental, ya? Lah, soalnya berita tentang saya diramal nggak lulus itu satu sekolahan denger gitu. Aduh, aku udah tinggal berdoa sama yang Maha Kuasa. Betul, sama belajar terus. Ditambah saat ujian nasionalnya SMP ini itu almarhum bapak saya masuk rumah sakit juga. Jadi bener-bener tekanan batinnya luar biasa. Jadi bener-bener kalau di SMP ini bener-bener perjuangan aku banget gitu. Jadi makanya nggak pernah lupa sama SMP ku tercinta ini. Woi, gini. Jadi saya garis bawah ya. Tadi kan ngeludung nih step. Itu fungsinya apa? Untuk pilih jawaban atau gimana? Iya betul. Jadi karena waktunya banyak, terus soalnya juga banyak banget. Udah dia males mikir, segitu aja. Main dadu. Iya. Pokoknya cap-cip-cup aja udah. Mikirnya kalau memang rezekiku di sini udah aku di sini gitu doang. Betul. Positive thinking aja. Iya dong. Terus gini, waktu tes itu masih ingat nggak baju yang dipakai apa? Kira-kira kaos atau baju ada kancingnya? Kayaknya baju sekolah mungkin ya. Ada kancingnya. Kenapa enggak dihitung aja A B C gitu kan bisa ya kan? Aku nggak kepikir soalnya kan bajunya dimasukin juga, ada kancingnya yang di dalam masa dikeluarin. Gimana konsepnya ini? Nah waktu itu juga penjaganya itu juga Pak Agus itu. Pak Agus Prapto. Dulu Pak Agus. Pak Agus Prapto. Nah terus beliaunya tahu kan aku gelundung nih ditertawakan. Kamu ngapain? Nggak apa-apa Pak, udah males mikir. Nggak apa-apa, kamu nanti masuk gitu. Tapi masuknya itu tadi 5 terendah. 5 terendah. Terus keluarnya jadi 3 tertinggi. Itu motivasi luar biasa. Padahal sebelumnya kan kamu kena mental kan, Mbak? Iya dong. Soalnya waktu itu saya tanya, setelah ternyata saya lulus dan tertinggi, saya tanya kepada Pak Agusnya, Bapak jenengan meramalnya keliru dong? Nggak keliru, aku tuh tahu kalau kamu tuh udah terpuruk, kamu tuh udah jatuh, kamu akan bangkit dan kamu akan berusaha untuk berdiri. Nah itu yang kita tunggu. Jadi yang luar biasanya cara guru yang mungkin waktu itu saya ekstrim banget. Itu kalau mungkin siswa lain bisa kena mental udah nggak mau belajar, ya nggak sih? Tapi aku selalu positive thinking gitu. Maksudnya aku percaya terhadap ramalan yang baik-baik. Kalau ada ramalan yang buruk kita tinggal hati-hati kayak gitu. Dan berdoa dan berusaha. Betul sekali. Kok itu ya dari 5 menjadi 3? Itu kayak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Alhamdulillah. Dan itu yang sudah dialami oleh Mbak Aya. Sekarang itu jadi kalau menurut saya pribadi nanti mungkin kamu setuju enggak ya, Mbaknya setuju enggak ya? Gini, lulus itu ada dua versi. Satu karena kepintaran atau yang dua karena keberuntungan. Oh iya betul sekali. Karena waktu itu
yang lain-lain ya, itu waktu itu kan ada juga bocoran ya pasti. Bocoran gimana maksudnya? Soalnya itu waktu itu kan uang tuh benar-benar sangat sulit, katanya diperjualbelikan. Waktu itu saya juga ditawari, tapi saya nggak mau. Karena saya sudah benar-benar berusaha dan berdoa plus benar-benar belajar banget. Jadi kalau nanti ditambahin seperti itu, saya mempercayai orang lain, takutnya saya benar-benar jatuh di situ kan, nggak tahu kan itu soalnya bener apa enggak kan. Betul. Belum tahu gitu. Tapi mereka yang percaya itu ternyata malah di bawah saya. Malah. Gitu. Tapi tadi kan sempat percaya juga kan? Percaya apa itu? Kamu udah lulus, kamu kan percaya awalnya. Iya dong. Kan itu untuk memotivasi diri sendiri. Seperti itu. Jadi itu tadi yang dikatakan beliau itu benar sekali. Kalau udah benar-benar terpuruk, terjatuh, itu baru aku berusaha berdiri dan aku bisa kayak gitu. Gimana usahanya nanti tergantung dari Mbak Aya ya kan? Iya betul. Bisa. Jadi buat adik-adik semuanya di SMP 1 Balong ini yang awalnya kalian mungkin biasa-biasa aja nih kepintarannya, atau mungkin ekstranya juga biasa-biasa aja, udah yakin aja kalian pasti bisa dan pasti bisa kayak gitu. Pokoknya fokus aja gitu. Oke, tepuk tangan. Hari ini banyak sekali momen tepuk tangan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Aya ini mengenai jenjang SMA sekarang. Untuk SMA kota kan? Iya betul. Nah, motivasi apa kok bisa milih ke sana? Atau mungkin karena prestasi atau apa? Waktu itu jalurnya PMDK kalau nggak salah ya. PMDK bener ya? Ada. Nah itu kan IPK, kok IPK sih apa sih? Danem. Ya. Danem dari sini. Non atau Danem? Aku lupa namanya. Danem dari sini kan di sana kan terseleksi. Makin turun kayak gitu kan. Iya betul. Nah terus waktu UAN-nya itu cuma 3 pelajaran sih. Kan harusnya 30 otomatis. Nah itu aku 25, nah itu tapi kalau di SMA 3 itu juga sama kayak aku masuk di sini. Waktu itu aku 10 besar terendah. 10 besar terendah. Tapi pas keluarnya lagi-lagi tertinggi lagi gitu. Jadi kelas 2 sama kelas 3 4 semester kan itu juara 1 terus di kelas gitu. Juara 1 di SMA. Iya, di SMA Negeri 3 Ponorogo. Tapi biasanya begini Mbak, orang yang suka seni itu terkadang kan melupakan pelajaran ya. Tapi enggak bagi Mbak Aya. Kalau Mbak Aya itu dia seni juga ngikut, kemudian pelajarannya juga oke. Iya karena gini, support dari orang tua itu diwajibkan seperti ini. Kamu punya hobi nih nari. Kalau kamu pengen dibolehin hobi nari, kamu di kewajiban kamu harus bisa. Betul sekali. Gitu. Makanya di antara mata pelajaran sama ekstra pun semuanya maju. Imbang. Iya, betul. Ini bagus loh, jangan kayak kalian cuma tidur aja di sini. Aduh. Loh, berawal dari mimpi loh, siapa tahu kan bisa mewujudkannya. Tapi dia enggak pernah bangun. Susahnya yang diimpikan tuh aneh-aneh. Kids zaman now, ada kids zaman old. Iya, betul. Kita di era yang dulu kan ya. Kita? Iya. Aduh. Saya sendiri sama nanti dunia saya sama kamu beda. Bedanya apa? Beda tipis. Tipis aja. Oke. Iya, ini saya sebenarnya kenapa saya lihat jenengan terus, tahu enggak alasannya kenapa? Alasannya? Iya. Karena saya melihat bahwa Anda itu lebih tinggi dari saya. Ya kelihatan ini. Oh. Enggak tahu nih. Aduh, properti apa? Aduh. Bentar. Enggak bisa, Mas. Bisa enggak? Apa? Bantu saya ini biar naik. Karena sudah kodrat nih. Aduh. Ini kalau ngomong suka jujur ini nyakitin. Ini nanti di pause, awas gak di pause. Di pause dulu, awas. Ntar saya benahi dulu ya. Bener saya enggak pede kok. Oh iya, siap. Nanti jadi bisa. Iya. Gimana gue suruh aku lagi biar sudah tenang. Jangan ada yang diedit ya, please. Natural. Nah, sekarang saya sudah lebih agak tinggi karena tadi kursinya tak naikkan. Tapi itu pengaruh nggak di kepala saya? Itu kelihatan nggak di situ? Enggak ada pengaruh ya? Oke, bagus. Udah kalau hilang diikhlasin aja. Gimana? Jangan dong. Salah ya. Saya belum laku lah. Oh, promosi ya. Jangan lupa. Kalau tetangganya mungkin ada yang mau. Enggak, ini setiap kali aku di podcast mesti yang kata-kata ini yang sering memojokkan saya. Oh gitu. Iya betul. Enggak komite, enggak kepala sekolah, enggak guru-guru yang lain, enggak segera nikah. Kenapa? Sebenarnya syaratnya cuma 2 kan? Kalih toh? Kalih sinten katanya. Oh iya betul. Emang ada kalih sinten. Yang baca yang bingung, kalih sinten. Enggak belum ketemu. Mas, tenang. Wong wedok itu terus ngono kuwi, makanya aku gak seneng karo wong wedok, Mas. Iya. Ya iya, harusnya suka sama laki-laki dong. Oke, Mbak Aya, ini lanjut ke jenjang mata kuliah. Oke. Kuliah sekarang. Gimana ceritanya kok bisa kuliah di sana? Nggak ngambil di Ponorogo kan banyak.
Malah Atau... saya sebenarnya ngambilnya di Jogja, di UNY. Waktu itu PMDK-nya ada jurusan, aku milihnya kan ada 2, sosiologi sama seni tari. Nah, waktu itu sebenarnya saya lebih respeknya ke sosiologi, mikir saya tari itu kan udah biasa dipelajarin gitu kan. Terus aku juga ada bakat juga dari orang tua sebenarnya. Otomatis pengennya tuh sosiologi, itu pengen banget, tapi ternyata masuknya di tari. Di Jogja itu. Nah, akhirnya nggak saya terima. Terus akhirnya ya udahlah yang deket aja. Tapi waktu itu Ponorogo juga udah tahu sih, tapi kan nggak tahu kenapa sih bisa daftar di Madiun, aku juga lupa. Pokoknya yang penting kuliah aja dulu ya, gitu. Kuliah betul. Karena mungkin pendidikan itu ada proses pembelajaran ya kan? Nah, betul. Terus Mbak Aya ini ngambil jurusan apa di Madiun? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wih, sama dong. Sudah S1 sekarang? Iya, alhamdulillah. 2014 sudah lulus, gitu. Dan aku tuh nilaiku itu kurang 0,2 udah komlut. Wih. Padahal waktu itu aku kuliahnya itu juga udah nyambi, job-job nariku udah padat luar biasa, bahkan sampai aku tuh kuliah ikut kelas-kelas lain, nggak kelasku. Nggak kelasnya. Betul sekali. Berarti yang bagi talenta waktu. Ya? Nggak, ini terkaitan dengan apa ya? Dengan nari itu apa sih bahasanya? Nari itu udah. Nari, maksudnya begini. Talenta ya. Nah, ya, talentanya kan banyak. Ada nari, kemudian apalagi nari? Sebenarnya gini, sebenarnya kelas 3 SMA pun waktu itu ada ajang pencarian bakat di Surabaya. Waktu itu aku ngambilnya acting, ikutnya waktu itu Expressio Entertainment. Gitu. Nah, nanti yang masuk ke grand final itu bakal masuk di MD Entertainment di Jakarta. Oh, MD itu ya, yang sering produksi film tuh kan? Nah, betul sekali. Nah, habis itu berhubung kelas 3 SMA, otomatis kan alhamdulillah aku sampai grand final. Setelah grand final itu dapat beasiswa sekolah acting dulu. Gitu. Habis sekolah acting, lulus langsung ikut MD Entertainment. Nah, waktu itu pengennya sekolah acting di Jakarta juga. Tapi waktu itu saya tipe orang yang ini masih baru keluar kandang gitu kan. Jadi kandang mana ya? Kandang rumah maksudnya. Gitu. Jadi belum berani untuk menjejakkan kaki di kota besar itu, apalagi lihat di berita-berita kan macam-macam ya gitu. Jadi lebih ke nggak berani, akhirnya nggak saya ambil beasiswanya. Macam-macamnya gimana, bisa dijelaskan? Waktu itu kan di berita-berita gitu kan sering banget kayak pembunuhan, pemerkosaan, penculikan. Terus di sana saya nggak kenal siapa-siapa. Yang ditakuti yang mana tuh? Sebenarnya semuanya itu takut lah. Insan cewek kan? Cewek itu kan terbuat dari apa ya? Satu batang tulang rusuknya cowok, ya kan? Nah, makanya. Aduh, saya udah bisa merayu ya sekarang. Padahal aku itu kerjaannya ngerayu-rayu anak kecil-kecil ini. Iya. Iya, saya ajari mereka untuk merayu adik-adiknya biar sergap. Apa ngajarin aja apa nanti kalau ada yang kecantol gitu. Yang jelas. Kalau cita-cita itu sementara belum ada. Oh, belum ada. Sapa ngerti di tim songko sik cilik yo toh? Oh. Enggak tahu juga. Oke, Mbak Aya ini ternyata bidang akting juga bisa ya? Alhamdulillah bisa. Jadi di Ponorogo pun film pendek yang saya perankan juga alhamdulillah udah banyak. Terus film pendeknya itu kan di apa sih namanya? Diikut lombakan seperti itu di Surabaya. Itu juga meraih film terbaik juga. Terus di Hong Kong. Luar negeri juga? Terus di luar negeri juga itu mendapat nominasi 9 besar. Begitu. Luar biasa ya. Tepuk tangan lagi. Aku hari ini sering tepuk tangan loh, bener ya. Terima kasih untuk sutradara yang udah mempercayakan perannya kepada saya. Terima kasih. Ya, saya mau sutradara, saya ucapkan kasihnya diterima. Iya. Acting bisa. Kemudian drama berarti pernah dong? Drama teater kayak gitu pernah. Di mana? Kan aku di ekstrakurikulernya di SMA 3 itu aku ikut 4 atau 3 apa 5 ekstrakurikuler kayak gitu, termasuk teaternya itu, terus pramuka juga, terus seni tari tradisional sama seni tari modern. Modern dance dan lain sebagainya. Modern dance malah saya ketuanya. Oh, ketua? Iya. Berarti dituakan dong? Aduh, gitu. Enggak lah, balik loh Gingo. Oh, jangan. Ini tidak perlu dibalik pun sudah terbalik. Ketuanya? Iya. Wah, itu apa itu di SMA sudah punya, itu ada bibit.
Nah sebenarnya itu bibit itu dari siapa? Dari orang tua atau dari bener. memang diasah sendiri? Jadi gini, sebenarnya itu dari ibu udah ada bakat. Jadi ibu saya dulu penari, cuma tidak ada support dari orang tua. Jadi dia berhenti seperti itu. Nah kebetulan waktu SD itu kan ada yang dikirim dari sekolah untuk seleksi di kecamatan. Waktu itu namanya Festival Reok Mini. RM. Waktu itu namanya seperti itu. Sekarang kayaknya udah ganti namanya. Nah, itu ada seleksinya di kecamatan, alhamdulillah keterima. Nah, orang tua merasa kalau wah ini berarti bakatnya di sini nih. Habis itu baru diasah ke sanggar seperti itu. Gitu. Jadi awal mulanya itu dari SD ya? Iya, SD, SMP dikembangkan, SMA diteruskan. Iya, malah dari SMP itu sudah saya kembangkan dari tradisional. Iya, betul. SMP saya sudah merasuk juga ke modern dance. SMA saya tradisional sama modern dance, yaitu tadi yang modern dance jadi ketuanya. Habis itu SMA itu saya sudah ngelatih modern dance di beberapa sekolahan SMA yang lain. Waduh, tepuk tangan lah. Jangan capek kalau saya suruh tepuk tangan ya. Karena ya emang bro, di episode sebelumnya saya tuh nggak pernah tepuk tangan ya. Baru kali ini kita sering tepuk tangan kan? Halo, jangan mulai lagi kok aku. Jangan. Mungkin lo iki kok aku gak balik-balik. Ya alhamdulillah naik. Oke. Begini Mbak Aya, kemudian ini terkait dengan apa ya, dengan kesenian Ponorogo kan bisa juga kan itu tarian itu ada yang dikuasai ada berapa macam? Aduh, kalau ikut sanggar itu kan tari-tari kreasi, tari tradisional tempat lain, daerah lain pun juga saya tarikan. Cuma hati saya itu lebih suka, lebih ngeh itu ke dunia perjadilan gitu. Maupun festival maupun obyok itu suka semuanya gitu. Jadi kalau obyok itu sebenarnya aku dari kuliah semester 3. Sudah berani? Sudah berani. Mulainya malah dulunya tuh SMA itu udah ikut paguyuban tapi sama orang tua belum boleh. Waktu itu dari pandangan masyarakat dan sebagainya takutnya belum bisa jaga diri waktu itu. Kan masih SMA. Gitu ya? Iya, betul sekali. Terus kuliah saya meyakinkan ke orang tua kalau saya akan kan sama orang tua itu dikasih syaratnya, oke, kamu boleh, tapi kamu harus kita ini nggak orang kaya gitu kan, kita itu orang miskin, tapi setidaknya kamu tuh jaga nama baik keluarga kayak gitu. Amalannya gitu. Benar sekali. Jadi hal seperti itu yang membuat saya itu benar-benar jaga profesi saya, benar-benar di sini itu hobi yang dibayar, bukan untuk yang nakal-nakal kayak gitu. Betul. Karena itu berkaitan dengan kreasi jenengan juga sebenarnya. Betul. Terus bakatnya juga bagus. Kalau bisa nanti kedepannya kan itu sebagai penghasilan kita sehari-hari. Iya betul. Yang pertama itu hobi yang dibayar itu sudah nilai plus sekali. Yang kedua, sebenarnya dari awal saya nari di obyek itu sebenarnya niatnya itu jangan sampai lah kesenian kita sendiri dipandang sebelah mata sama orang lain, bahkan sama masyarakat Ponorogo sendiri, jangan sampai kayak gitu. Makanya saya tuh berusaha bener-bener nggak pengen nih mencoreng nama baik perjadilan ini. Soalnya kan di luar sana udah banyak banget yang mandang jadil itu sangat buruk seperti itu kan. Nah akhirnya bener-bener saya harus sukses di sini kayak gitu, biar nanti kalau adik-adik saya nanti yang nantinya bakal nari itu nggak dipandang sebelah mata sama orang lain juga, nggak diremehkan, dan bahkan bisa menjadi suatu profesi yang mungkin diinginin sama seperti itu. Ya, karena kan begini, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ya, kita lagi kalau saya lihat ya sudah, kalau kita semua lihat dari beberapa tahun yang lalu kan itu kesenian reok itu kan mau diboikot sama negara lain kan. Oh iya betul. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa Ponorogo itu hebat, Ponorogo itu bisa berkreasi, dan Ponorogo itu menjunjung tinggi budaya Indonesia, ya kan? Tepuk tangan untuk Ponorogo. Wah. Nah dari itu kita menghadirkan Mbak Ya tadi ya, hikmahnya banyak sekali ya. Ternyata saya pikir jenengan cuma bisa di tari toh, ternyata di action, di acting itu bisa. Nilai plus yang luar biasa. Saya juga model hunting. Model? Model juga. Berarti Ponorogo harusnya bangga punya Mbak Aya ini. Harusnya bangga. Harusnya bangga. Kemudian Mbak Aya begini, ini kan apa ya, masih dalam tahap pandemi ya. Ini gimana? Kemarin saya dengar Mbak Aya nggak cuma jadil saja kan? Oh iya benar sekali. Jadi, banyak banget serabutan sih. Makanya. Oke, sebenarnya sebelum merambah ke
bisnis kuliner yang baru ya. Itu sebenarnya saya tuh selain tarinya tuh yang lebih booming itu kan saya di salah satu aplikasi live streaming. Oh gitu. Nah di situ saya kan ikut aplikasinya. Di situ banyak sekali ajang-ajang yang lomba-lomba untuk memperkenalkan dari negaranya. Nah, saya juga salah satu, cuma satu orang doang yang mewakili Indonesia waktu itu. Dan yang lainnya tuh dari luar negeri semuanya, pakai bahasa Inggris semuanya, tariannya semuanya modern, aku tradisional sendiri. Salah satu dari Indonesia? Betul, dan dapat juara 1 dong. Iya. Tiba-tiba. Nih saya baru dengar nih, kalau ini baru dengar, saya baru terheran. Mungkin orang mikirnya live stream apa sih, cuma gitu doang. Enggak, sebenarnya di dalamnya itu juga banyak sekali kompetisi-kompetisi seperti itu. Yang bahkan bisa sebenarnya mengharumkan Indonesia juga seperti itu di ranah luar negeri kayak gitu. Menjunjung Indonesia. Benar. Enggak cuma sekedar iseng-iseng kan tidak. Betul, dan itu kan penilaiannya dari like sama waktu itu kan ada yang namanya saweran ya kalau bahasanya. Nah itu tertinggi kan saya gitu. Rating tertinggi. Alhamdulillahnya begitu. Padahal cuma dikasih waktu sekitar 1 jam kalau nggak salah. Nari full nggak ada stopnya. Kayak gitu. Tapi dapat juara 1. Alhamdulillah ya. Itu persiapannya gimana? Nggak ada sih. Nggak ada. Spontanitas berarti ya? Ya karena naluri narinya kan. Soalnya walaupun tari tradisional ya, walaupun pakaian saya tradisional, tapi saya juga di situ muterinya juga ada yang tari muterinya lagu-lagu luar negeri, tapi saya tarikan tradisional. Mungkin hal seperti itu juga yang membuat mereka kagum. Jadi saya kreasikan, nggak pure jadul gitu nggak. Jadi saya kreasikan gerakan. Modern gitu ya. Tetap ada. Jangan punya hak cipta berarti ya? Punya hak cipta kan? Iya. Kenapa nggak dihak ciptakan? Hak cipta itu apa? Hak cipta maksud saya. Harusnya begitu kan? Untuk apa gerakannya? Iya. Itu gimana? Nggak ingin. Lebih ke enggak ya. Soalnya seperti ini, enggak semuanya itu tentang materi. Itu kalau untuk saya. Jadi selama masih bisa dipelajari oleh orang lain, selama itu bermanfaat untuk orang lain, apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa cuma harta? Enggak kan? Ilmu yang bermanfaat kan juga bagus. Berbagi. Betul sekali. Mulia sekali dia. Ya. Nari sudah. Terus kemarin katanya apa usaha? Bukan. Usaha nanti. Oh ya, oke. Apa? Saya lupa. Ya Allah, terima kasih. Gini. Ya. Mbak Aya kalau di resepsi. Oh, cucok lampa. Itu bisa. Iya, bisa. Gimana cara belajarnya? Nggak belajar juga. Loh, cucok lampa itu harus cewek? Biasanya sih sering-sering banci ya. Bener kan? Iya betul. Sering-sering kan banci. Cuman kan tergantung requestnya pengantin kayak gitu kan. Gitu. Rata-rata yang request pengantin. Terus yang saya. Terakhir kemarin Anda berperan sebagai wanita atau sebagai banci kemarin? Saya biasanya cowok sama cewek saya lakoni. Emang bisa jogetnya cowok? Bisa dong lah, kan Jadil Festival itu sebenarnya kan laki-laki yang dibuat perempuan dan sekarang diperankan oleh perempuan sebenarnya Jadil itu. Itu yang festival itu sebenarnya ada gagahnya juga di situ, gak cuma kemayu aja enggak. Feminisme. Saya kan juga pernah tari remong. Tari remong itu dari Surabaya nggak salah. Dari tadi lah pokoknya. Iya sudah dari tadi. Ikutlah daripada kamu rewel nanti. Nah itu yang aku tarikan itu remonya cowok. Jadi udah biasa, memang sebenarnya aku basically nggak terlalu feminim. Aku mulai bisa merias dan sebagainya itu karena di dunia obyok itu, yang Jadil obyok itu. Ya, sebelumnya mah cukup bedakan aja nggak pernah. Nggak pernah lipstikan aja nggak pernah. Dulu emang bener nggak feminim. Cupu banget aku. Yakin? Yakin lah. Aku dulu ke SMP sini naiknya motor cowok loh. Masa? Motornya kakakku. Berarti pernah tak sita dulu motornya? Oh enggak, saya titipkan di tetangga kok. Masa nggak pernah? Ya kan sampean belum di sini sis. Ya belum. Maksudnya nggak jadilah. Nanti panjang urusannya. Iya oke. Begini masa saya. Dulu nggak pernah merias, yakin. Kok sekarang dunia terbalik 180? Iya dong, karena pengalaman, karena seringnya bertemu dengan banyak orang. Nah seperti itu kan jadi bisa merubah
Jadi sebenarnya betul. Tapi sebenarnya sih kalau memang nggak ke acara ini itu aku ya cuma pakai daster doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Saya kan menghargai acara ini seperti itu. Oh gitu. Saya kok nggak pernah lihat ya. Kalau kita pakai dasternya? Enggak dong. Oh bukan. Saya begini. Gimana? Fokus. Anda tahu saya mulai nggak fokus. Memang sedang tidak fokus saya. Minum. Iya. Minum dulu lah. Iya. Nggak minum, Mbak? Ya kalau haus minum, kalau lapar makan. Iya benar. Kalau bosan bilang, jangan tiba-tiba ngilang ya. Itu yang diucapkan sama anak. Aduh. Saya nggak pernah bosan ini sama. Iya tadi udah dibisikin sebenarnya. Siapa? Nggak tahu. Nggak begini. Mbak Aya itu orangnya unik. Dulu kelihatannya polos, sekarang kan ya. Sekarang lebih polos dong. Enggak. Oh enggak. Sekarang berpengalaman ya. Iya. Itu pengalaman. Dulu kan pemain, sekarang pelatih. Maksudnya dulu pemain tari yang masih diajarin, sekarang pelatih. Bener kan ya? Dong. Mau tanya apa lagi? Banyak pertanyaan mungkin saya. Dari netizen bisa bertanya. Oh boleh. Boleh loh. Ada yang bertanya, silakan boleh. Kalau yang nggak bertanya push up loh. Wow ya. Kalau ada yang bertanya saya tanya lagi. Masih banyak yang mau saya tanyakan. Ya, saya tanya ya. Oke. Kalian siapkan pertanyaan ya. Boleh nanti gratis, nggak bayar. Saya nggak jawab tapi. Oh boleh jawab. Tenang. Begini. Oke. Mbak Aya itu kan ada bisa cucuk lampa dan lain sebagainya. Itu dipelajari dari sanggar atau dari memang ada yang sengaja ngajarin ke arah situ? Nggak ada yang ngajarin sih, jadi lebih kayak gini. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa menghafal gerakan, itu nggak bisa. Jadi kalau udah ada musik, aku tahu gerakannya kemana. Jadi kan dulu festival kayak gitu ya. Bentar, aneh banget. Nggak tahu gerakan tapi begitu ada musik tahu. Gimana? Aneh kan? Aku juga sendiri merasa aneh. Ya memang kayak gitu, nggak tahu kayak tari lilin kayak gitu. Nggak tahu kalau ini tari lilin gitu tuh tahu, nggak tahu gimana. Nggak ada yang bisikin atau gimana. Berarti feel-nya bagus. Mungkin seperti itu. Jadi nggak tahu sih itu kekurangan atau kelebihan. Aku nggak paham. Yang jelas kalau ditanya, habis ini gerakannya apa? Aku nggak tahu. Tapi kalau udah ada musik, aku bisa gerakinnya. Oh berarti ya gitu. Spontanitas bisa ya? Soalnya mungkin sudah terlanjur Wiroso Wirogo Wiromo itu. Jadi bisa dijabarkan mungkin. Wiroso itu kalau ada musiknya aku harus sama perasaanku harus klik juga seperti itu. Nah, saya mau tanya. Sekarang perasaannya gimana kita depan-depan kayak gini? Kalau boleh jujur, maaf saya tidak ada perasaan. Oke. Hari ini saya gagal ngeprank satu orang. Nanti gagal lagi enggak ya? Oke. Ungkapannya jujur sekali dan saya suka. Oke, bagus. Maksud ya? Enggak sih biasa. Sudah sering digitukan. Udah biasa menggitukan. Oh, menggitukan. Iya. Tinggi dong. Enggak mampu aku. Belum kena rayuan saya dia. Begini Mbak Aya. Kalau masalah itu ya Wiroso, Wirogo dan Wiromo ya, itu kan erat kaitannya dengan psikis kita kan. Nah, itu perlu diasah atau memang sudah bawaan dari sononya? Menurut bercandengan gimana? Sebenarnya waktu awalan dengar musik tari itu biasa aja sih, malah lebih seneng ke kayak modern kayak gitu kan sebenarnya. Kalau yang ke tradisional belum terlalu respect, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena juga ikut sanggar jadi udah sering diasah mungkin tanpa sengaja seperti itu. Tapi kayaknya lebih ke mungkin ya 60% bakat, 40%-nya belajar itu tadi mungkin. Berarti bawaan itu terpengaruh ya. Mungkin sama aja ya, kita bersihkan sesuatu. Kalau misalnya kita memakai apa itu garpu, itu kita bisa bersihkan. Tapi kalau pakai sapu kita lebih cepat membersihkan. Mungkin itu antara bakat dan dan pembawaan dari sana kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya Mbak Aya ini terkait dengan usaha ya. Dulu kelihatannya pernah itu ya kerja pakai seragam kayak di mana itu dulu? Saya di mana-mana ada itu. Saya dulu kan pernah bekerja di salah satu satker di Kabupaten Ponorogo, pernah mengabdikan diri ke negara Republik Indonesia begitu. Gitu ya. Itu lewat kesenian atau apa? Iya betul sekali. Maksudnya lewat kesenian itu alhamdulillah masih rezeki begitu. Masih rezeki. Tapi enggak apa-apa lah. Namanya rezeki orang pasti sudah ada yang ngatur ya kan? Siapa yang ngatur? Ya. Sana. Cica. Yang menciptakan kita. Iya, jangan lama-lama kamu membuat saya agak marah ya. Dome wong wedok ki ngono kuwi kabeh. Berakhir sudah. Makanya aku gak seneng karo wong wedok. Iya, harusnya sesama laki-laki.
Kalian gimana itu maksudnya? Sampai suka sesama? Bukan. Oh, bukan. Ini saya sedang mengulik lagunya ini. Lagunya siapa saya? Nasra. Nih gitu, bukan. Bukan. Oh, Dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Itu kan. Semua kakinya di atas. Oke, aduh. Ya SMP 1 baru digoyang. Oke. Ya, goyang apa? Goyang penguin. Ya. Oke. Ya, gini, Mbak. Punya tempat usaha Kak, ada yang baru buka atau? Oh iya benar sekali. Gimana? Jadi ini belajar merambah ke usaha kuliner seperti itu di Jebeng, Slaung, Ponorogo. Menu-menunya tuh menu-menu tradisional semuanya. Jadi memanjakan lidah-lidah kita, lidah-lidah yang kita kangen dengan suasana-suasana Java. Iya betul Java. sekali. Jadi yang keluar-keluaran lah gitu. Betul. Itu buka mulai jam berapa sampai jam? Iya, bukanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore sementara, tapi nanti insya Allah tahun depan mulai nambah lagi yang malam juga. Jadi ada tempat nongkrongnya untuk anak muda seperti itu. Saya boleh nongkrong dong? Boleh dong. Boleh. Bayar nggak? Iya. Bayar. Kalau nongkrongnya nggak bayar, pulangnya aja yang bayar. Betul ya? Sama. Ini saya kena lagi. Oke. Terus ada juga usaha yang lain, persewaan kostum. Kostum? Juga, kostum tari di Ponorogo. Di kota. Betul. Terus ini juga mau nambah lagi ruko kayak gitu. Jadi saya juga usaha persewaan ruko seperti itu. Lancar ya. Alhamdulillah. Bonek Mas, bondo nekat loh iki. Ya harus Mbak. Semua itu harus nekat karena ketika kita nekat itu kita tidak akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Betul sekali. Ada suatu peribahasa begini. Apa itu peribahasanya? Lah apa? Lupa saya. Oh ya udah. Soalnya kan orang tua saya selalu mengajarkan seperti ini. Ingat, berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh gitu, bener banget itu. Pernah berenang nggak? Enggak. Sama. Nggak bisa juga berenang. Tapi nanti juga ada, saya kan juga alhamdulillahnya salah satu selebgram juga. Nanti juga ada endorse di Keraton. Oh Keraton. Itu ada kolam renangnya sama tokonya gitu. Itu juga di endorse gitu. Gitu. Jadi selebgram juga, seleb TikTok juga, TikTok. host di live streaming juga seperti itu. Ini YouTuber ada. juga YouTuber. dong, betul. Waduh, ngevlog kemana aja? Aduh, kemana? Terakhir. Yang terakhir waktu itu ngevlognya itu kayak daily kayak gitu kayak waktu daily. Keseringan sih kayak tutorial seperti itu. Jadi tutorial pakai udeng, pakai kostum jadel kayak gitu. Sesuai dengan kemampuan. Iya betul. Terus sama Bakat kok kemampuan. terus kan banyak sekali yang meminta untuk ngisinya itu kayak ke keseharian kayak gitu. Jadi saat main gitu ngevlog gitu aja sih. Terus ini yang saya tertarik itu di menu tadi. Oh iya betul, menunya gimana? Yang tadi gini. Ini kan kita sering jalan-jalan ya. Nah, kalau misalnya nanti kita pesan 1 atau 2 atau bahkan 1. Boleh dong, bisa melayani delivery order juga, kalaupun nggak ke sana bisa antar ke sini. Bisa dong, nasi kotak juga bisa. Aduh. Marketingnya. Biasa dah, selebgram. Betul, udah biasa harus promosi ya. Iya harus promo, bukan ada ajang. Betul, jadi bisa untuk kalian semuanya yang mungkin ada acara hajatan kayak gitu membutuhkan mungkin nasi kotak yang isinya apa bisa request menyesuaikan budget. Bener kan? Nggak memaksakan budget tapi menyesuaikan budget. Ini kayak di iklan TV di salah satu stasiun TV itu aku yang ajarin. Iya ini modelnya kayak gitu. Tapi saya suka. Sukanya apa? Dulu kan menari, kemudian action, apa itu teater juga bisa, lengkap ya. Nah ini sekarang yang saya pertanyakan yang mungkin sulit untuk dijawab saat itu. Aduh duduk aku. Saya senyum dulu. Dor, belum. Kapan ngirim makan ke sini? Oh, benar sekali. Kapanpun siap ketika di calling Mbak order. Nah siap dong, bener gak sih? Ujungnya kita ragat toh. Ya gimana, masa karyawannya cuma diucapkan terima kasih? Ada begini, itu cita-cita ke depan siang juga buka kan? Iya. Untuk siang ini ada. udah buka. Untuk ngopi ada. Ada juga. Nah, doain ya semuanya makin lancar rezekinya, insya Allah semoga makin lancar nanti bisa diadakan Jumat berkah juga. Amin. Kalau bisa. untuk hafal Al-Quran silahkan merapat ke sana gratis. Pengamen pengemis makan gratis. Jangan salah satu yang mana? Aduh.
Ini pilihannya susah semua. Mungkin hafiz Quran mungkin? Saya berusaha untuk ke situ. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Tapi belum kecapean. Oh iya, nggak apa-apa warung saya buka selamanya. Kalau pengemis sebentar nih setiap hari saya jadi pengemis. Pengemis apa? Pengemis hatinya wanita. Oh, enak. Tak pikir pengemis informasi kan podcast. Betul. Jomblo ya, Mbak? Masih jomblo ikut yang mana ini? Iya, jomblo ada enggak? Saya? Enggak, maksudnya jomblo ada enggak? Itu land sana gratisan. Oh, gimana? Jomblo kan ada bagian sendiri di sana. Ada maksudnya gratisan enggak? kalau jomblo ada gratisan? Enggak dong. Enggak dong. Kalian tuh kalau udah sakit aja, nggak usah ajak saya di sana, nggak usah. Nggak ada iba-ibanya sama orang jomblo, karena orang jomblo itu kan ada dua. Iya, gimana? Dia bener-bener nggak laku. Kenal lagi. Atau dia yang pilih-pilih gitu kan? Kak Sur tipe yang mana Kak Sur? Saya bukan kedua-duanya. Terus yang bagian mana dong? Saya mikir dulu. Oh ya, oke. Ditunggu mikirnya. Apanya nanti? Oh ya, oke. Ini kerjanya kan ini apa ya? Jenengan tuh kok serba bisa. Maksudnya dari nari dan lain sebagainya, ini buka kuliner, buka persewaan baju dan lain sebagainya. Itu enggak capek. Enggak mau karyawan lagi. Oh, kalau buka warung dan persewaan kan juga udah ada karyawannya sendiri. Gitu. Saya paling cuma tinggal endorse aja sih, tik video kayak gitu. Kan saya juga pemain video klip kayak gitu, video klipnya lagu kayak gitu, jadi modelnya kayak gitu. Contohnya juga. gimana? Bisa diperagakan? Peragakan lagunya apa? Ya biasa apa yang paling disukai apa? Satu lagu aja, satu lagu. Aku nggak nyanyi, cuma video klip. Lip sync? Bukan lip sync, tapi modelnya doang. Jadi seumpama penyanyi ini jenengan. Yeah. Nah, tiba-tiba aku sama Mas Yoga. Aduh, kenapa Mas Yoga bukan jadi saya? Kan sama penyanyinya, aku jadi sama modelnya gitu. Iya, betul. Tuh. Model. Mbak, biar banyak laki-laki yang dipilih. Yang jelas saya orang nomor 1 yang ditolak. Ya, siapa tahu adik-adiknya mungkin punya YouTube juga yang mungkin nyanyi juga bisa loh jadiin saya model ya. Promosi tetap. Promosi. Iso ae. Ngantol kiri kanan. Kalau ditanya nih Mas ya, kenapa sih kok kamu mau ngelakuin ini semua? Ya pertama kan. Bentar saya tanya dulu. Iya, tanya aja. Kenapa bisa ngelakuin itu semua? Oh ya, oke, aku jawab ya Mas ya. Pertama tentu mimpi yang aku nggak boleh nih kayak itu aja gitu. Sering-sering mimpi ya? Jangan sering tidur, beda. Sering mimpi ya? Tidur sama mimpi beda ya? Bedanya di mana? Ayo jelasin. Loh gini, kalau bermimpi itu nggak harus tidur. Jadi kayak menghayal. Oh, berhayal. Betul. Jadi kalau kamu mau hidup enak ya kamu harus bekerja dong gitu. Iya, betul. Lah kenapa? Lagi kikuk nih, kelihatannya kikuk. Tiba-tiba ngebleng-bleng gitu. Ya gitu, saya itu orangnya. Iya, ya seperti itu. Jadi kalau dari mimpi, aku pengen dong nanti siapa tahu. Sebenarnya nggak ngira juga sih semua ini tuh bisa aku raih di umurku yang masih seperti ini kan lumayan, alhamdulillah. Masih seperti ini. Ya maksudnya gini. Kata-katanya saya pelajari dulu. Masih seperti ini atau masih seperti sekarang? Sekarang ya. Oh, seperti sekarang. Karena kan gini, tingkat kesuksesan orang itu sebenarnya relatif. Ya relatif. Betul. Ada yang menganggap saya itu udah sukses, tapi kadang saya menganggap diri saya belum sukses, kayak gitu. Itu sifat manusia. Iya betul dong, karena saya manusia, benar sekali. Makanya Rasulullah itu kan benar. Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya. Benar sekali. Dan beribadahlah seolah-olah besok mati. Betul sekali. Salah satunya yang Mbak jalankan tuh seperti itu. Makanya kalau kita bisa bekerja sambil beribadah, kenapa tidak? Wah, betul sekali. Gitu. Tadi saya ingat apa itu? Beramal atau Jumat berkah ya? Besok Jumat ada berkah enggak ya? Makanya kan saya bilang doain makin lancar. Amin. Ini kan soalnya baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Belum kelihatan ya? Belum begitu. Kalau sudah 7 bulan. Kalau persewaan kostum jenengan mau disewakan gratis? Kostum jadel? Ini saya bukan jadel loh. Iya, makanya. Betul. Jadi nggak ada Jumat berkahnya nggak ada kalau persewaan. Makanan loh, bukan persewaan. Ya, makanya. Saya jadi host ini agak kikuk hari ini. Alasannya? Alasannya begini, karena biasanya host itu kan
apa ya, harus berpikir kreatif. Kemudian ini kira-kira kamu lebih kreatif dari saya. Atau gimana saya bisa daftar menjadi MC-nya atau sangat bisa, saya bisa. Kan? Nanti kita ada kemah, kamu jadi hostnya bisa sama saya nanti. Boleh. Siap selalu dong saya. Siap. Salam Pramuka. Iya, salam. Bagus. Masih ingat? Masih dong. Dulu saya juga di SMA 3 itu Dewan Ambalan. Oh, DA. Ya, wah, bagian apa? Bagian nggak tahu. Seksi sekali dong. Aduh. Udah lupa lah. Udah lupa kan udah di SMA dulu ya. Berarti aktivis yang aktif. Iya. Pokoknya kalau kegiatan-kegiatan sosial tuh saya sangat suka. Nggak, ini kalau masa pandemi ini emang nggak apa ya. Kan di online juga jalan. Di catering juga jalan. Persewaan juga jalan. Yang paling rame apa dari yang dijalankan? Dari usaha itu. Yang paling rame sekarang? Paling rame gini, paling rame pembelinya atau paling rame cuannya nih? Dua-duanya. Udah paling rame cuannya aja ya yang bisa ya, karena kalau yang lain, karena kalau persewaan ini kan masih pandemi kan jarang juga yang sewa kan. Keramaian belum boleh, dan kalau di bisnis kan masih baru buka, jadi masih kita perkenalan seperti itu. Alhamdulillah masih lancar juga, tapi belum yang sesuai ekspektasi seperti itu. Nah, kalau yang sesuai ekspektasi dan gajinya dolar itu di live streaming. Oh, live streaming? Ya, bagus. Itu karena bukan rupiah, karena dolar mungkin gitu. Memanfaatkan situasi pandemi ya, karena kan jaringan. Sebenarnya bukan memanfaatkan, sebelum pandemi saya sudah di situ. Oh, sudah di situ. Udah lama ya. Karena dianya kan mencarinya itu selebgram dan YouTuber. Kandidatnya seperti itu. Jadi saya waktu itu di DM dari Singapura pakai bahasa Inggris kayak gitu. Bisa nerjemahin enggak? Nggak bisa, karena nggak bisa. Karena nggak bisa ya. Habis itu dianya pakai adminnya untuk pakai bahasa Indonesia. Yes or no or gitu ya. Nah, abis itu ada seleksinya juga. Ada seleksinya live itu. Waktu itu kandidatnya di atas 600 viewer. 600.000 viewer. Wih. Dan aku minimal itu. Iya, dan alhamdulillah aku tercapai. Setelah tercapai aku baru disuruh buat lamaran kerja kayak gitu. Terus juga ada kontrak kerja dari sana yang harus bermaterai kayak gitu. Jadi bener-bener nggak asal aja nggak. Mungkin beda dari YouTube ya. Kalau YouTube kan kita harus monetisnya itu betul sekali. Itu beda. Jadi ada seleksinya juga seperti itu sebenarnya. Ya nanti aku minta doanya nih, semoga SMP Satu Balong semakin terkenal. Iya, amin. Saya lewat Mbak Aya. Amin. Terus semoga. lewat teman-temannya Mbak Aya juga. Nanti kita saling membantu ya. Iya. Alumni sini kan? Iya dong. Tunjukkan bakti kamu untuk mantan sekolah kamu. Hebat loyalitas gue. Loyalitas tanpa batas, itulah kita. Ini YouTube-nya udah jalan berapa lama ini? 6 bulan ada ya? 6 bulan. Pokoknya kalau usia kandungan segini lah. Oh iya, aku juga mau bilang berarti sebentar lagi lahiran gitu. Bentar lagi. Saya udah bisa baca hatinya. Oke. Mas Yoga kenapa cemburu kelihatan? Enggak. Uploadnya berapa hari sekali nih? Lah nanti ditunggu. Biasanya hari Sabtu saya. Oh, seminggu sekali. Iya, kita udah lama ya Mas, enggak ini podcast ini. Karena aktivitas. Aduh, sayang sekali. Kalau aktivitasnya sibuk, saya nganggur loh. Saya tuh pengacara, pengangguran banyak acara. Ya betul sekali. Enggak sih, acara kamu banyak loh. Lah iya, pengangguran banyak acara. Ya, kita kemarin sayangnya nggak upload ya. Kita sering nggak upload ini akhir-akhir ini karena ya itu. Lah gimana, apa di-upload di YouTube saya? Oh enggak ya? Bercanda. Nanti saya malu ya. Oke. Ini kok bintang tamunya jelek sekali. Saya loh yang jelek, bukan kamu. Lu nggak apa-apa dong, nggak semua hal tuh harus yang good looking. Ya, yang penting good rekening dong sama good akhlak. Ini tertarik saya. Nggak apa. Berarti muka pas-pasan. Tidak tertolong juga sih sebenarnya. Nah, ini katanya agak sedikit bingung. Kalau saya mentalnya tidak terus nggak apa-apa nih. Pantang menyerah saya. Waduh. Dibanyakin bercanda biar awet muda kayak saya. Alah. Kalau saya awet tua, Mbak. Gak apa-apa, yang penting kan awet. Kalau ganteng itu cepat lunturnya. Oh, iya, kalau orang jelek itu awet jeleknya. Oh iya. Aku bilang orang lain loh, ya nggak. Tapi kenapa lagi ke saya? Menjelaskan. Ya lebih jelas. Jarang-jarang kalau bilang jelek tuh lihat tuh yang pakai kamera itu. Harusnya itu. Nah, dia udah punya pacar, Mbak. Oh, udah punya pacar. Udah punya. Tapi kan malah udah menikah. Enggak, maksudnya ini pasti dikat ini pasti dikat sama dia. Ya nanti pasti dikat nih, sekarang dikat, lagi dikat ya. Enggak sih. Masih di sini juga. Pasti sampean bersyukur kan karena jomblo?
Berarti kan nggak saya tuduh sama banci gitu loh. Saya sangat sekali bersyukur sekali. Ya. Jangan nunggu nopo tuh Mas. Saya nunggu itu tadi. Kali sinten iku. Nah apa sih kalau rezeki insya Allah cukup lah kita. Iya betul sekali. Cukup menderita. Enggak lah, kita cukup. Kita syukuri kerja di sini. Ya. Aku nunggu. Ini sebenarnya saya bahas kamu loh, kamu bahas saya. Saya tuh juga orangnya pas-pasan loh Mas. Pas pengen beli mobil bisa, pas pengen beli rumah bisa, pas pengen gitu. Jadi saya tuh orangnya sebenarnya biasa aja, pas-pasan sebenarnya gitu. Makanya saya sedikit agak bagaimana gitu. Gitu. Ya pas mantap ya. Betul sekali. Cukup ya gajinya? Cukup untuk beli mobil? Iya, cukup banget. Alhamdulillah, betul. Itulah keunikannya Mbak Ayatika. Wah, selebgram loh. Saya baru tahu selebgram. Sudah tahu sebenarnya sih, tapi baru diungkap ini. YouTuber juga toh. Satu lagi apa? TikToker. TikToker. Seleb TikTok namanya. Seleb TikTok. Oh, seleb TikTok. Betul sekali. Ini teman-teman ada yang follow juga banyak. Iya. Pokoknya upload aja. Siapa tahu nanti salah satu FYP ya kan. Dan siapa tahu nanti kan di dalamnya tuh ada manajemennya. Betul. Bisa direkrut juga. Gitu. Itu caranya. Rata-rata yang followernya banyak sih memang. Oke. Terima kasih, kita syukur sekali Anda bisa datang di sini. Soalnya apa ya, perbincangan kita itu mengarah pada sesuatu yang populer sekarang. Ya, sesuatu yang ada yang terlupakan. Misalnya begini, waktu kita nari kan disepelekan, tapi hikmah di balik itu semua kita mempertahankan budaya. Iya, betul. Kan? Mempertahankan budaya. Satu lagi nilai normal yang Anda ucapkan tadi, nilai norma tentang susila, norma tentang apa ya, tentang keinginan yang kuat. Betul. Bahwasanya tidak selamanya sesuatu yang jelek berakhir dengan sangat jelek. Betul. Dan fighting sama kehidupan pokoknya. Betul. Kamu nggak akan pernah menang kalau kamu nggak bertaruh. Ya betul. Bertaruh rindu. Maksudnya, bertaruh gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau kamu nggak mencoba itu kamu nggak bakal ngerti hasilnya kayak gitu. Kalau kayaknya nggak bisa nih, gitu kan berarti nggak tahu dong kalau dia sebenarnya di situ tempatnya gitu loh. Jadi harus dicoba dulu. Pokoknya perbanyak gagalan, abis itu gagalnya habis, suksesnya yang diterima kayak gitu. Motivasi. Tapi juga jangan ngeyel. Kalau nggak bisa cari yang lain, jangan terpaku itu aja tapi ngeyel. Satu hal yang dipaksakan tuh juga nggak enak, sakit. Masa? Nggak sih? Nggak tahu. Oh ya udah. Kemudian ini teman-teman kan masih sekolah. Dulu kan alumni sini. Nah, bagaimana saran-saran untuk teman-teman ini agar bisa melestarikan budaya Ponorogo terutama dalam kesenian riok? Ada saran atau kiat khusus mungkin, silakan. Oke, jadi untuk kalian semuanya, adik-adikku, kalau kalian merasa nggak punya bakat nih, semuanya tuh bisa dipelajari, semua yang terlihat mata itu bisa dipelajari. Yang penting itu kalian fokus, aku bisa, seperti itu. Awalnya ditertawakan nggak masalah. Saya dulu dari festival ke objek juga ditertawakan, soalnya gerakannya beda banget. Dari yang bener-bener laki banget, tiba-tiba harus feminim banget. Nah, itu juga ditertawakan. Tapi fokus saya di sini niatnya melestarikan kebudayaan. Saya akan berusaha dan belajar. Di EC gak apa-apa gitu. Yang penting tetap terus semangat menggali prestasi kalian, menggali bakat kalian itu di mana, dan jangan pernah intinya cibiran orang itu membuat kalian patah semangat. Ya udahlah, di sini aja lah, orang di EC, nggak usah kayak gitu. Terus lagi, kalau mungkin bakat kalian bukan di seni atau mungkin di tempat lain seperti itu, tapi tempat lain itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat, buktikan kalau kalian juga nggak akan seperti itu. Karena kenapa? Karena semua profesi itu sama, yang beda itu tetap individunya, begitu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya tidak ingin mengakhiri percakapan ini, tapi dilanjutkan 2 hari 3 malam nggak apa-apa. Saya ini nganggur ini. Nganggur ya. Enggak, sebenarnya bener, saya masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi next video jangan lupa undang saya lagi SMPN 1 Balong. Oke, terima kasih Mbak Ayah ya. Ini saya tunggu lagi, insya Allah nanti di season yang ketiga, keempat saya undang lagi. Kelima, keenam, ketujuh, seterusnya saya terus saja. Udah. Terima kasih atas kehadiran di podcast, dan mohon maaf jika nanti dalam penyambutan kami ataupun dialog kita ada sedikit sesuatu yang kurang pantas. Nanti aku mohon maaf mewakili dari kru podcast. Iya, dan saya juga apabila ada kesalahan kata, salah kata, kebanyakan bercanda, saya juga minta maaf. Untuk kalian semuanya yang sudah menyaksikan, saya juga minta maaf. Ada kurang lebihnya, pokoknya terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya, masih bersama Pod School. Wow.
wabarakatuh.